Kalau kita punya modal, apa yang menyebabkan modal kita ini berkurang? Apa yang menyebabkan modal kita ini hangus? Ya, kalau kita bicara hati, apa yang menyebabkan hati kita kotor? Apa yang menyebabkan jiwa kita itu tidak suci? Kalau disimpulkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua penyakit-penyakit hati, semua hal yang mengotori jiwa itu kembali kepada dua muaranya, Bapak, yaitu syubhat dan syahwat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat itu obatnya adalah sabar. Penyakit syubhat itu obatnya adalah ilmu. Dan dari ini turunannya banyak, diantaranya syirik, bid'ah, dosa. Syirik ada syirik besar, syirik kecil. Dosa juga ada dosa besar, dosa kecil. Nah, inilah yang mengotori jiwa kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang harus kita usahakan di dunia ini ya, adalah bagaimana kita itu menjaga jiwa ini, fitrah ini. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu ya, kalau kita ibaratkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita benih. Yang benih ini kalau kita tumbuhkan, dia akan menjadi pohon yang besar, tinggi dan rindang, yang akan berbuah banyak. Ada ayat di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang memisalkan hal ini. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidaklah tahukah engkau bagaimana Allah SWT memisalkan, ya, memberikan permisalan sebuah perkataan yang baik. Daraballahu kalimatan thayyibah, satu kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti dia itu pohon. Para ahli tafsir mengatakan kalimat yang baik ini adalah kalimat tauhid, syahadatu alla ilaha illallah. Di dalam tafsir yang kalau Syekh Abdul Razak juga mengibaratkan ini adalah pohon iman gitu. Nah, iman ini kalau kita tumbuhkan, dia akan tumbuh dengan tinggi menjulang dan dia akan berbuah, yang buahnya itu adalah amalan. Asluha sabitun wa far'uha, cabang-cabangnya itu sama meninggi. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dunia, supaya gimana pohon iman kita itu tumbuh besar, tinggi menjulang dan berbuah. Jiwa ini kalau baik, hati ini kalau bersih, dia itu akan mudah. Seperti kalau misalnya tanah yang subur, dia akan bisa meninggikan pohon gitu. Nah, tugas kita itu ini. Dan juga kalau kita itu ibaratkan kita lagi perjalanan nih Bapak Ibu, kita ini fitrah kita ini lurus. Nah, seakan-akan perjalanan kita menuju Allah, kita itu juga akan kadang-kadang melenceng dari jalan itu. Nah, tugas kita apa? Mengembalikan lagi fitrah ini. Dengan apa? Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah di iktikaf kali ini ada beberapa kesempatan yang Allah SWT berikan ya, melalui takmir. Insya Allah kedepannya ada beberapa pertemuan, kita akan membahas satu kitab ringkas. Kitabnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Kitab yang ringkas, insya Allah Bapak Ibu kita akan selesaikan dalam penjelasan yang tidak begitu memanjang insya Allah, supaya kita tahu bagaimana cara kita mensucikan jiwa. Yang ini harusnya kita jadi perhatian kita Bapak Ibu di dunia ini. Jangan sampai ada yang mengotori jiwa, dan kita harus membersihkan ini supaya kita beruntung. Qad aflaha man zakkah, sungguh beruntung. Ya, kita pengen jadi orang beruntung kan? Mari kita belajar bersama. Ya, mari kita belajar bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, yang tinggal kita ini mau belajar apa enggak gitu. Bapak Ibu,
terakhir sebelum kita tutup, mumpung kita di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu di bulan ini dekat dengan Al-Quran. Saya lihat Masya Allah banyak membaca Al-Quran. Tapi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, selain baca Al-Quran, pahami maknanya. Al-Quran itu akan lebih bermanfaat Bapak Ibu kalau kita paham maknanya. Minimal baca terjemahannya, lebih maksimal baca tafsirnya, lebih maksimal lagi ikut kajian tafsir, lebih maksimal lagi diamalkan. Itu ya terakhir hasil dari fungsi dari Allah menurunkan Al-Quran. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Sebuah Al-Quran, ya sebuah kitab yang Allah turunkan yang penuh dengan berkah. Tujuannya untuk apa? Liyadabbaru ayati, supaya kita mentadabburi maknanya. Tadabbur itu maksudnya apa? Kata para ulama, al-wusul ila ma'anihi, ya. Sampai kita itu menuju apa sih makna, konsekuensi dari ayat tersebut, makna ayat. Gitu ya. Bukan hanya kita baca lafadznya, tapi kita amalkan apa konsekuensi dari perintah atau apa konsekuensi dari ayat tersebut. Mari kita lebih dekat dengan Al-Quran, ya. Kita lebih dekat dengan Allah dengan mencintai Al-Quran. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan mendatang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa, yang itulah menjadi tujuan garis finish kita dari bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.